Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas soal-soal yang muncul di beberapa tes yang sudah berlalu ya. Kita mulai dari soal pertama, yaitu soal tentang penarikan kesimpulan dan silogisme juga. Cuma akan saya bagi dalam dua pernyataan dan tiga pernyataan. Yang pertama yang dua pernyataan dulu ya. Nah, pertama di sini kita lihat semua kucing suka daging. Tom suka daging. Maka kesimpulannya bagaimana? Kalau konsepnya seperti ini, sebenarnya bisa menggunakan konsep seperti P maka Q, kemudian di bawahnya ini kan P maka Q, P-nya itu semua kucing, suka daging itu Q, kemudian Tom suka daging, berarti suka dagingnya ini yang kita highlight, berarti ini adalah Q, gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini berarti dia tidak dapat ditarik kesimpulan. Atau sebenarnya konsepnya gini aja, semua guru suka matematika. Contoh katakan si Tom suka matematika. Apakah sudah pasti si Tom itu seorang guru? Kan belum tentu gitu. Maka karena seperti itu, jawabannya adalah tidak ada kesimpulan yang dapat diambil dari argumen. Jawabannya adalah E gitu. Oke, kemudian lanjut lagi untuk nomor berikutnya. Ya. Nah, di sini semua kucing suka daging. Oh wait, kayaknya sama ya. Oh ya, semua suka daging. Ya, di sini. Semua kucing suka daging. Tom adalah kucing. Nah, ini mirip lagi. P maka Q, yaitu P-nya itu semua kucingnya. Ini P. Q-nya ini suka daging. Berarti Tom adalah kucing, itu adalah P lagi. Berarti P maka Q, kemudian di sini P. Berarti kalau seperti ini bisa kita tarik kesimpulan, yaitu Q. Q itu apa? Tom itu suka daging. Gitu. Mirip seperti tadi, semua guru suka matematika. Si X adalah seorang guru, berarti pastinya dia suka matematika gitu. Jadi ada yang namanya kalau bisa kita tulis dia bentuknya P maka Q kemudian P, itu bisa kita tarik kesimpulannya gitu. Yang nggak bisa ditarik kesimpulannya apabila P maka Q kemudian di bawahnya adalah min P gitu. Ini tidak bisa. Kemudian untuk satu lagi P maka Q itu dibagi lagi, itu kalau kesimpulan di bawahnya adalah min Q, ini baru bisa, yaitu hasilnya adalah min P gitu. Tapi tidak akan bisa kalau dia P maka Q, kemudian di bawahnya Q saja, ini nggak bisa gitu. Singkatnya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada soalnya lagi. Jika guru absen, maka siswa senang. Berarti jika guru absen ini P, maka itu tanda panah. Siswa senang itu Q. Kemudian jika siswa senang lagi, ini berarti apa? Q lagi ya. Maka ini tanda panah lagi, kondisi kelas ribut. Berarti ini R gitu. Jadi kita pakai P maka Q, kemudian Q maka R gitu. Kalau seperti ini, cara menarik kesimpulannya dari pernyataan di atas itu bagaimana? Kalau seperti ini, tinggal gampang aja. Seret, seret, habis. Berarti P maka R. Gitu. Apakah ada P maka R? Yaitu guru absen, maka kondisi kelas ribut. Guru absen, maka siswa senang salah. Guru absen, maka kondisi kelas ribut. Oke, berarti kita nggak usah cek yang lain ya. Ini udah pasti benar. Gitu. Kalau yang C, guru absen maka kondisi kelas tidak ribut salah. Guru absen maka siswa belajar salah. Ini juga salah. Guru absen dan kondisi kelas ribut. Ikuti saja ini. P maka Q hasilnya adalah guru absen yaitu P, maka sorry, R-nya itu adalah kondisi kelas tidak kondisi kelas ribut gitu. Oke, next lagi. Nah, di sini yang kita lihat jika guru absen, maka siswa senang. Berarti P, maka itu tanda panahnya ya, ini Q. Kemudian jika siswa senang lagi, ini Q lagi, maka kondisi kelas ribut berarti itu R. Berarti P maka Q, kemudian Q maka R. Kalau seperti ini apa kesimpulannya? Sama aja kayak tadi. P maka R. Tapi apakah ada guru absen maka kondisi kelas ribut? Oke, bukan A, bukan B juga, bukan C,
bukan D, dan bukan E. Karena nggak ada, kita harus mencari jawaban alternatif. Alternatifnya seperti apa? Berarti kalau ada P maka R, kita nih harus mencari jawaban alternatif. Yang pertama adalah min P atau R. Kemudian yang kedua, P dan min R. Kemudian yang terakhir adalah min R maka min P. Gitu. Di sini saja, ketiga-tiga ini saja. Gitu. Kalau dari sini yang pertama, min P atau R, kita lihat min P atau R. Apakah ada min P atau R? Min P atau R? Atau enggak ada ya? Kalau yang dan, guru absen, P guru absen, dan kondisi kelas tidak ribut. Karena R itu tadi kondisi kelas tidak ribut, kondisi kelas ribut. Kalau diminuskan di sini dinegatifkan maka ditambahkan kata tidak. Maka guru absen, kondisi kelas tidak ribut. Dan kondisi kelas tidak ribut. Ini kan guru absen ini P, dan kondisi kelas tidak ribut itu min R. Gitu. Jelas jawabannya E. Oke, next lagi. Di sini sama lagi ya. Jika guru absen itu P, maka tanda panah lagi siswa senang itu Q. Jika siswa senang ini Q lagi, maka kondisi kelas ribut itu R. Berarti sama nih. P maka Q, kemudian yang kedua Q maka R, maka hasilnya adalah P maka R gitu. Tapi apakah ada P maka R? Guru absen maka maka kondisi kelas ribut. Guru absen maka kondisi kelas ribut, enggak ada ya. Karena di sini tidak ribut nih, berarti enggak. Maka kita mirip seperti tadi. Pertama, kita harus cari yang pertama bisa jadi min P atau R. Yang kedua eh, P dan min R. Kemudian yang ketiga min R maka min P gitu. Hanya dari sini saja sih. Apakah ada guru tidak absen atau kondisi kelas ribut? Itu nggak ada ya. Berarti yang ada itu yang pakai kata makan nih. Oh, yang dan juga kita lihat ya. Guru absen dan guru absen dan kondisi kelas tidak ribut. Ini guru absen. Berarti ini min P ya. Berarti salah. Bukan ini juga. Oke, bukan A. Guru absen maka kondisi kelas. Ini berarti P maka R. P maka R bukan ya. Bukan maka kondisi kelas tenang. Bukan seperti ini. Kemudian guru absen maka kondisi kelas tidak ribut. Ini sama aja dengan tenang. Berarti yang sisa adalah D. Coba kita cek. Kondisi kelas tidak ribut, berarti ini min R. Maka ini tanda panah. Guru tidak absen berarti min P. Adakah sesuai? Ada, yaitu nomor 3. Jawabannya adalah D. Gitu. Oke, next lagi. Sebagian peserta menggunakan pantofel. Sebagian peserta menggunakan sepatu. Gitu. Nah, ini cara cepatnya bagaimana sih kalau kita mau mencari kesimpulan dari pernyataan di atas gitu ya. Di sini yang pertama kita lihat adalah kata depannya, yaitu sebagian. Sebagian itu tidak selalu sama dengan setengah. Sebagian itu sama juga dengan seperempat, sama dengan sepertiga, sama dengan 1/200, dan sebagainya. Artinya karena nggak ada satuannya yang tepat, maka ketika sebagian dengan sebagian, itu hasilnya itu tidak bisa ditentukan atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Maka jawabannya untuk jawaban ini seharusnya dia tidak dapat ditarik kesimpulan. Oh iya, nggak ada ya jawabannya ya. Apakah ada di soal berikutnya? Sorry. Oh, sepertinya salah soal, salah opsi nih. Cuman kalau untuk seperti ini, kalau ada sebagian plus sebagian, hasilnya sebagian. Gitu. Jadi hasilnya sebagian, maka jawabannya adalah sebagian peserta menggunakan pantofel dan sepatu. Terus gimana kalau dia semua plus sebagian? Gitu. Kalau seperti ini berarti semua plus sebagian hasilnya adalah sebagian. Maka semua diawali dengan kata sebagian. Semua plus sebagian hasilnya sebagian. Sebagian peserta menggunakan pantofel, sebagian peserta menggunakan pantofel dan sepatu. Kalau ini sebagian dan sebagian, itu hasilnya tidak dapat tarik kesimpulan. Gitu. Sebagian plus sebagian hasilnya tidak dapat ditarik kesimpulan.
Terus gimana kalau dia semua-semua gitu, semua memakai pantofel dan semua memakai sepatu gitu. Oke, next lagi. Di sini masih dua pernyataan ya. Yang pertama, untuk lulus ujian SKD 2023, maka peserta harus mendapat skor di atas 311 atau lulus ambang batas. Berarti ada ataunya ya, salah satu saja. Hani mendapat skor di atas 311, namun tidak lulus ambang batas. Berarti Hani mau memenuhi salah satunya ya, yaitu apa? Skornya di atas 311. Karena di atas 311 berarti dia gimana? Dia lulus SKD CPNS 2023. Kita. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Untuk lulus SKD CPNS 2023, maka peserta harus mendapatkan skor di atas 311 dan lulus ambang batas. Hani mendapat skor di atas 311 dan tidak lulus ambang batas. Karena di syaratnya di sini dan berarti harus dua-duanya terpenuhi. Kalau di sini kan kondisinya Hani tidak lulus ambang batas. Karena tidak lulus ambang batas berarti dia tidak lulus. Kenapa? Karena ada syaratnya tidak terpenuhi. Kalau dia memakai kata dan kita. Oke, sekarang kita lanjut yang tiga pernyataan. Tiga pernyataan ini agak rumit tapi ya harus kita tahu ya. Yang pertama, ujian SKD sulit, maka Erina belajar keras. Berarti mirip lagi nih, ujian SKD sulit berarti itu P. Maka itu tanda panahnya ya, Erina belajar keras berarti itu Q, P maka Q. Kemudian pernyataan dua, Erina belajar ini Q, maka dia lulus berarti ini R. Berarti kita cari dulu nih. Erina tidak lulus. Erina tidak lulus berarti apa? Min R gitu. Dari mana sih min R? Ini kan Erina lulus dia R. Erina tidak lulus itu min R gitu. Berarti P maka Q, ini premis satunya. Kemudian selanjutnya Q maka R. Kemudian selanjutnya adalah min R. Kalau seperti ini, pertama yang harus kita kerjakan adalah dua teratas dulu. Berarti kalau seperti ini hasilnya apa tadi? P maka R, yaitu P maka R gitu. P maka R udah dapat, sekarang kita cari kesimpulannya ini lagi. P maka R dengan min R. Kalau seperti ini lihat ya yang seperti tadi. Kalau dia P maka R, kemudian di bawahnya min R, maka ini tinggal kita selesaikan saja. Maka dia jadi min P. Apa min P? Min P adalah ujian SKD tidak sulit. Gitu. Jawabannya D. Kemudian kita lihat lagi. Ujian SKD di sulit itu P, maka Erina belajar keras itu Q, kemudian Erina belajar keras itu Q lagi, maka dia lulus itu R, kemudian Erina lulus itu P. Sorry, itu R. R saja. Berarti mirip seperti tadi. P maka Q, kemudian Q maka R, ini dulu diselesaikan, habis maka dia jadi P maka R. Kemudian ada lagi nih R, pernyataan ketiga. Nah, kalau seperti ini, yang premis terakhirnya ini, kalau sama-sama, maka dia tidak bisa ditarik kesimpulan. Maka jelas jawabannya adalah E. Oke, lanjut lagi. Di sini sama lagi nih, ujian SKD sulit, ini P lagi. Maka Erina belajar keras, ini Q. Kemudian Erina belajar keras, ini Q lagi. Maka dia lulus ujian, maka ini adalah R. Berarti P maka Q, kemudian Q maka R, maka hasilnya ini tadi adalah P maka R. Kemudian ujian SKD sulit, berarti itu P. Nah, kalau P, khusus untuk P, yang seperti ini dia bisa ditarik kesimpulan hasilnya apa? R gitu. R itu apa? R itu dia lulus gitu atau Erina lulus. Oke, next lagi. Nah, di sini ujian SKD sulit ini P lagi. Maka Erina belajar keras ini Q. Kemudian Erina belajar keras ini Q lagi. Maka dia lulus ini R. Kemudian ujian SKD tidak sulit. Berarti ini adalah ujian tidak sulit. Berarti tidak sulit itu min P ya. Oke. Berarti P maka Q. Kemudian Q maka R. Hasilnya ini apa? Hasilnya adalah P maka R. Kemudian ujian SKD tidak sulit, berarti min P. Nah, kalau seperti ini, nggak boleh P kemudian min P untuk premis ketiganya. Gitu. Maka seperti ini tidak bisa ditarik
kesimpulan. Harus P harusnya di sini, gitu baru bisa tarik kesimpulan. Kalau seperti ini jawabannya adalah E. Gitu. Oke. Nah, udah ya sepertinya. Dari soal 2 pernyataan sampai 3 pernyataan. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam ujian ya. Dan untuk teman-teman yang mau belajar lagi, boleh komen di bawah untuk teori atau soal yang akan kita bahas yang sesuai dengan ujian-ujian yang sudah keluar.